Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun? Semoga anak-anak ustazah semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk ke tema 4. Subtema 1, pembelajaran pertama tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, perhatikan di lingkungan tempat tinggal anak-anak ustazah semuanya. Apakah kita tinggal di pegunungan, di daratan rendah, atau di wilayah pantai? Nah, bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Nah, untuk memahami, ayo kita pelajari bersama. Nah, ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Kemudian Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Nah, ternyata tumbuhan teh ini dapat tumbuh dengan baik di daerah yang berudara sejuk. Nah, tepatnya di daerah pegunungan. Nah, tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuklah di Indonesia. Tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Nah, selanjutnya, di Indonesia juga perkebunan teh terbesar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain seperti Ciwidey dan Bogor, yaitu Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, yaitu Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Nah, adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Nah, tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air, sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Nah, jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, fungsinya tadi untuk mencegah terjadinya erosi. Kemudian, setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaannya yang berlebihan akan merugikan kita. Nah, di sini contoh mengapa kita harus menjaga keseimbangan alam dan melestarikan sumber daya alam itu penting. Yang pertama, kita harus melakukan reboisasi atau penghijauan. Nah, kemudian kita juga harus tidak boleh meninggalkan api saat kita berada di hutan. Ketika kita menghidupkan api, kita tidak boleh meninggalnya begitu saja, dan seterusnya.
Nah, banyak masyarakat yang menikmati teh, akan tetapi tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amati gambar di bawah ini. Perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Yang pertama perkebunan teh, kemudian memetik daun teh, kemudian mengolahnya dan menjadi teh atau pengemasannya. Nah, untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, kemudian pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Yang pertama, penanam teh bertugas menanam tanaman teh ketika perkebunan mulai ditanami. Yang kedua, pemetik teh bertugas memetik teh yang ada di kebun teh. Yang ketiga, pengolah teh bertugas mengolah teh di dalam pabrik. Dan yang keempat, pengemas teh bertugas memasukkan teh ke dalam kemasan yang disiapkan untuk dijual. Nah, ternyata ada 4 tahap proses pembuatan teh. Kemudian tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila kita tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Nah, oleh karena itu kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungan. Nah, kemudian taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi. Kepiting kecil, ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang. Lalu tiba di hutan bakau, nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Kupi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman lebih besar seperti bangau, cili, dan momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-temannya tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan Bango Putih teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bango Cili, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Tanya si Kupi kepada ayahnya. Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan, "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih, tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan.
namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Kupi, air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan air tanah di sekitar pantai akan menjadi asin. Kemudian manusia tidak bisa minum air asin. Kupi, ayah berusaha menjelaskan panjang lebar kepada Kupi. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Kemudian pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Kemudian nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa, semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi teman tempat bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Amin. Nah, jadi kita harus menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Apapun yang ada di sekitar kita, kita harus menjaga kelestariannya agar tidak punah, agar bisa terus dinikmati oleh kita dan generasi-generasi yang akan datang. Nah, makanya kita tidak boleh merusak yang ada di lingkungan kita, seperti mendebang pohon sembarangan, kemudian membuang sampah sembarangan, kemudian mengambil tanah sembarangan. Itu akan menyebabkan kerusakan alam. Nah, makanya kita harus menjaga. Nah, betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan. Nah, selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satunya adalah tanaman bakau. Ada yang tahu anak-anak ustazah tentang tanaman bakau? Nah, yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Dan yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Nah, ternyata banyak sekali manfaat dari tumbuhan bakau ini. Yang pertama tadi, bisa melindungi dari erosi dan abrasi. Kemudian bisa menahan air yang naik ke darat. Kemudian yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Nah, daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Kemudian yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, kemudian burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai.
Dan yang keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Kemudian ada 2 sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Yang pertama ada tumbuhan. Cara menjaganya, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kemudian melakukan tebang pilih, artinya menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan. Kemudian penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan. Dan yang keempat, memelihara tanaman dengan benar. Yang kedua ada hewan. Bagaimana cara kita menjaganya? Yang pertama, tidak berburu hewan sembarangan, melindungi hewan-hewan langka. Hewan langka kemudian dibudidayakan, dijaga kelestariannya, dan mencari alternatif pemanfaatan hewan-hewan langka dengan menciptakan penggantinya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan beragam tumbuhan. Nah, sekarang membuat poster untuk menginformasikan pada teman-teman kita di sekolah tentang pentingnya menjaga dan menyayangi tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Nah, cukup sekian Ustazah rasa pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang sudah Ustazah sampaikan. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak Ustazah. Semangat, jangan putus asa.